Assalamualaikum Manias warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Andi Ren Ilahi selaku moderator. Pada kesempatan kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait teknik pemrosesan citra medis. Adapun teman kelompok saya, yang pertama saya sendiri Andi Daren Ilahi dengan NIM 2202 09500222. Yang kedua ada Muhammad Ihsan Awal Sunni dengan NIM 220209500216. Yang ketiga ada Miftah Nur Fadillah dengan NIM 220209502026. Yang terakhir ada Nabila Farisa dengan NIM 220220952003. Adapun topik pembahasannya yaitu aplikasi pemrosesan citra medis dalam diagnosis dan perawatan. Yang kedua ada rekonstruksi citra medis, yang ketiga ada konsep dasar pemrosesan citra medis, dan yang terakhir ada teknik sementasi citra medis. Pada materi pertama, langsung saja saya persilakan kepada Nabila Farisa dengan konsep dasar pemrosesan citra medis. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar pemrosesan citra medis. Citra medis adalah suatu teknik atau proses penggambaran bagian-bagian organ tubuh manusia dengan tujuan untuk mengetahui kerusakan yang terdapat pada organ tubuh yang disebabkan oleh bakteri dan virus dengan cara mengkompresi data yang memiliki fleksibilitas tinggi sehingga mampu menampilkan gambar organ tubuh manusia secara efisien dan memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat dilihat oleh mata tanpa menggunakan alat bantu apapun. Kompresi data berupa kompresi JPEG 2000 yang dikembangkan ITU (International Telecommunication Union) dan ISO (International Organization of Standardization) merupakan fitur kompresi data yang mampu mengubah tampilan citra medis ke dalam bentuk citra digital, memanfaatkan grid komputer lalu dihubungkan oleh jaringan internet LAN atau WLAN atau PSTN. Setelah melalui grid computing, data kemudian dikirimkan ke sebuah kluster yang di mana data tersebut akan didekode, lalu hasilnya akan dikirimkan kepada pasien dalam bentuk citra digital. Tahap-tahap dalam citra medis yaitu ada perbaikan. Perbaikan citra dilakukan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas citra. Peningkatan kualitas citra diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keperluan aplikasi dan dapat memudahkan ciri-ciri citra pada proses selanjutnya. Kemudian ada segmentasi. Segmentasi yaitu proses ya untuk melakukan agar mendapatkan objek-objek yang terdapat di dalam citra atau membagi citra ke dalam beberapa daerah dengan setiap objek atau daerah memiliki kemiripan atribut. Kemudian ada registrasi. Registrasi yaitu digunakan agar dapat mencapai perkiraan 2 atau lebih gambar sehingga setidaknya perubahan objek yang diukur dapat dikonfirmasi. Kemudian ada visualisasi, yaitu menampilkan objek ke dalam suatu visualisasi yang mampu mengoptimalisasi bentuk objek agar kelihatan lebih nyata. Hanya itu materi yang bisa saya bawakan, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, sangat baik. Selanjutnya ada teknik segmentasi citra medis yang langsung saja dibacakan oleh saya sendiri. Jadi segmentasi citra adalah metode memecah gambar digital menjadi beberapa subkelompok yang disebut sebagai segmen. Biasanya proses pemecahan atau pengelompokan didasarkan pada karakteristik piksel dalam citra. Segmentasi citra dapat berupa pemisahan latar depan dari latar belakang dan latar belakang atau pengelompokan wilayah piksel berdasarkan kesamaan warna atau bentuk. Proses segmen citra membantu untuk mengurangi kompleksitas gambar ketika dilakukan pemrosesan lebih lanjut dengan memisahkannya menjadi segmen. Maka analisis citra dapat menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Contoh pengaplikasiannya, segmentasi citra banyak dijumpai di dunia medis, misalnya untuk mendeteksi dan memberi label piksel dalam gambar atau voxel volume 3D yang mewakili tumor di otak atau organ lain dari pasien. Selain itu, pengaplikasian lainnya pada Smart City yang dapat mendeteksi pengunjung menganalisis
lintas, serta mendeteksi plat kendaraan melalui CCTV. Adapun fungsi dan kegunaan segmen citra sebagai berikut. Seperti yang sudah disinggung di awal, hasil dari proses segmentasi dapat digunakan untuk analisis lanjut terhadap suatu citra, misalnya deteksi objek dan klasifikasi citra. Deteksi objek adalah bagian terpenting pada visi komputer yang digunakan untuk menemukan objek visual dari kelas tertentu pada gambar, misalnya manusia, hewan, mobil, atau bangunan. Tujuan dari deteksi objek adalah untuk mengembangkan metode komputasi dasar yang dibutuhkan oleh aplikasi visa komputer. Misal, pada gambar di bawah ini ingin mendeteksi objek seperti orang, rumput, pohon, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pun beberapa jenis metode segmentasi tersebut. Yang pertama, semantic segmentation. Jadi semantic segmentation ini atau segmentasi semantik adalah teknik yang melibatkan proses deteksi objek di dalam citra dan mengelompokkannya berdasar kategori yang ditentukan. Pada intinya, segmentasi ini hendak menyatukan piksel-piksel objek yang diidentik ke dalam kategori yang sama menjadi satu segmen tanpa membedakan tiap-tiap individu objek. Yang kedua ada intent segmentation. Jadi segmentation intens ini merupakan pengembangan dari segmentasi semantik. Pada segmentasi ini berupa objek dari kelas yang sama diperlukan sebagai intens individu yang berbeda. Yang ketiga ada panoptic segmentation. Jadi segmentation panoptik ini merupakan pengembangan segmentasi citra dengan mengombinasikan segmentasi semantik dan semantik intens. Segmentasi panoptik secara semantik membedakan objek yang berbeda serta mengidentifikasinya secara terpisah dari setiap jenis atau kategori objek. Dengan kata lain, segmentasi panoptik memberikan dua label untuk masing-masing piksel, gambar yang label semantik dan ID intens. Piksel yang memiliki label yang sama dianggap memiliki kelas semantik yang sama dan ID intens yang membedakan intensnya. Tidak seperti segmentasi intens, setiap piksel dalam segmentasi panoptik memiliki label unik yang sesuai dengan intens untuk menghindari kesalahan interpretasi informasi. Itu aja materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri ketiga, yaitu rekonstruksi citra medis yang dibawakan oleh Muhammad Ihsan Awal Sunni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi rekonstruksi citra medis. Rekonstruksi citra medis pada umumnya berupa kumpulan irisan citra dua dimensi yang sulit untuk diimportasikan sehingga agar lebih menyerupai bentuk aslinya. Citra medis dua dimensi selanjutnya diinformasikan dalam citra tiga dimensi. Selain itu, analisa dengan citra medis dua dimensi error cenderung tinggi. Kemampuan teknologi visual tiga dimensi digunakan untuk membuat citra medis yang nyata. Rekonstruksi dimulai dengan proses reading kumpulan citra medis dua dimensi untuk diatur berdasar posisi spatialnya. Proses selanjutnya penerapan teknik render citra medis seperti multiplanar rendering, surface rendering, dan volume rendering untuk memvisualisasikan data volume sebagai gambar tiga dimensi. Teknik rendering yang paling banyak digunakan adalah surface rendering dan volume rendering. Marching Cube. Algoritma merupakan algoritma in software yang paling populer dalam rekonstruksi 3D. Algoritma Mercier Square digunakan untuk menghasilkan kontur guna memilih trans dalam rekonstruksi tiga dimensi. Triangular network algoritma termasuk dalam algoritma dalam rekonstruksi objek tiga dimensi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri terakhir. Dila, aplikasi pemeriksaan citra medis dalam diagnosis dan perawatan. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi pemrosesan citra medis dalam diagnosis dan perawatan. Pengolahan citra medis adalah teknik dan proses mempresentasikan visual dari organ dan anggota tubuh manusia yang bertujuan untuk analisa klinis, intervensi medis, dan
representasi visual dari fungsi beberapa organ atau jaringan. Selain itu, pengolahan citra bertujuan menampilkan struktur internal yang tersembunyi dari tulang dan tulang, serta untuk membantu diagnosis penyakit citra digital terdiri dari piksel-piksel yang telah ditetapkan kecerahan dan intensitas warnanya. Aplikasi pengolahan citra memang makin meluas. Di dunia kedokteran, pengolahan citra mempunyai peran yang sangat besar. CT scan atau computed tomography scan atau kadang disebut dengan CT scan computerized axial tomography scan merupakan suatu contoh aplikasi pengolahan citra yang dapat dipakai untuk melihat potongan atau penampakan bagian tubuh manusia. Yang kedua yaitu magnetic resonance imaging atau MRI. Magnetic resonance imaging adalah suatu alat diagnostik untuk memeriksa dan mendeteksi organ tubuh dengan menggunakan medan magnet dan gelombang frekuensi radio atau RI, dan proses akuisisi citra ditunjukkan pada gambar berikut. Tomografi adalah proses untuk menghasilkan citra berdimensi 2 dari potongan objek berdimensi 3 dari sejumlah hasil pemindaian 1 dimensi. Dalam bidang medis, sebagian besar ekstensi citra dari alat-alat medis adalah digital imaging dan communication in medicine atau DICOM. DICOM sendiri adalah standar internasional untuk mengirim, menyimpan, mengambil, mencetak, memproses, dan menampilkan informasi citra medis. Sekian penjelasan dari materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Sangat baik dari Mr. Nurfadilah. Mungkin itu saja materi kami terkait teknik pemrosesan citra medis. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 7 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Dan untuk sesi tanya jawab bisa ke platform foto. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.